warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirna Warni, NIM 1810209004, Fisika Genap 2018. Pada mata kuliah Fisika Statistik kali ini, saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu Statistik Maxwell-Boltzmann, di mana pada bab 2 ini memiliki tujuan bahwa mahasiswa memahami bagaimana proses membangun statistik Maxwell-Boltzmann ini dengan menggunakan prinsip statistik murni yang digabungkan dengan prinsip kekekalan dalam fisika, seperti kekekalan energi dan jumlah partikel. Materi yang akan saya jelaskan yaitu ada dua proses. Proses pertama, membawa N buah sistem ke dalam assembly, dan yang kedua, penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Proses 1. Nah, jadi di dalam proses ini tidak tergantung pada konfigurasi assembly-nya. Yang terpenting adalah bagaimana membawa masuk N ke dalam sebuah assembly. Jadi, adapun tahap-tahapannya. Tahapan pertama, ambil satu sistem dari daftar N yang berada di luar assembly, kemudian kita masukkan. Kita gambar terlebih dahulu sistemnya. Nah, jadi sistemnya itu ada 3. 1, 2, dan 3. Kemudian kita masukkan ke dalam assembly. Setelah sistem pertama kita masukkan ke dalam assembly, maka tersisalah N1 sistem yang ada di luar assembly tersebut. Nah, jadi ini adalah N1 dan N yang berada di luar assembly. Begitupun juga seterusnya untuk sistem 1, sistem 2, dan sistem 3. Kemudian, ketika sistem ke N dimasukkan ke dalam assembly, hanya ada satu sistem saja yang di luar assembly tersebut. Tidak ada pilihan yang masuknya sistem ke N ini karena adalah memiliki satu syarat. Maka, jumlah total cara membawa masuk N buah sistem ke dalam assembly ini adalah N dikali Nah, jadi ini adalah rumus untuk jumlah masukan ke dalam N assembly. N dikali N1 dikali N2 dikalikan sampai dengan 2 dikali 1 ialah menghasilkan N faktorial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses kedua tentang penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Nah, jadi selanjutnya tinjauan proses untuk kedua tahapan tersebut, seperti ilustri yang ada di gambar samping saya ini. Adapun juga tahap-tahapannya. Yang pertama, ambil partikel pertama. Kita dapat menempatkan partikel tersebut entah dalam keadaan 1, keadaan 2, ataupun keadaan 3, dan seterusnya. Jadi kita gambar terlebih dahulu sistemnya ya. Sistem 1, sistem 2, dan sistem 3. Sama saja seperti yang ada di proses 1. Sistemnya menggunakan 1, 2, dan 3. Setelah partikel ditempatkan, kita akan ambil partikel kedua. Nah, partikel kedua ini sama saja. Bisa diambil dalam keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, dan seterusnya. Sehingga adalah sistem N-nya, sistem ke N-nya. Jadi, N1 dan N. Nah, jumlah cara menempatkan N1 pada partikel G1 yaitu G1 dikali G1 dikali G1. Nah, jadi jumlah cara menempatkan N1 partikel pada G1 yaitu G1 dikali G1 dikali G1 dikalikan sampai dengan G1 N1. Selanjutnya, sejumlah G1 N1 cara di atas dan implisit itu mengandung makna bahwa urutan pemilihan partikel yang berbeda menghasilkan penyusunan berbeda pula. Nah, jadi jumlah real cara penyusunan N1 partikel pada G1 buah keadaan itu seharusnya G1N per N1 faktorial. Nah, penjelasan yang sama juga berlaku untuk N2 yang disusun pada G2. Nah, maka terdapatlah rumus G2N2 per N2 faktorial. Nah, jadi secara umumnya NS ini juga mengandung GS. GS NS per NS faktorial. Nah, selanjutnya kita mendistribusikan bersama-sama bahwa N1 kelompok dengan G1 sistem
kelompok G2 sampai dengan keadaan tersebut NS. Sehingga diperolehlah G1N1 per N1 faktorial dikali G2N2 per N2 faktorial dikali G3 N3 per N3 faktorial dikalikan sampai dengan Gn M pangkat M per Nm faktorial sama dengan dihasilkan sejumlah S sama dengan 1 Gs Ns per Ns faktorial. Selanjutnya ada juga jumlah total untuk mendapatkan N. RW sama dengan N faktorial, jumlah S sama dengan I, Gs, Ns per Ns faktorial. Nah, selanjutnya tinjauan assembly yang terisolasi dari lingkungan, tidak ada pertukaran partikel maupun energi antara assembly dan lingkungannya. Maka untuk jumlah N dan U dimiliki assembly konstan, delta N sama dengan sigma S sama dengan 1, delta NS sama dengan 0. Delta U sama dengan S sama dengan 1, ES, delta NS sama dengan 0. Mengapa hasilnya 0? Karena dalam isolasi. Jadi, jika dia terisolasi, maka hasilnya 0 dan dia tidak akan berubah. Jadi, itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai bab 2 tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.